kap mesin awalnya ada suara duk gitu. Dipikirnya biasanya kan navigator dari atas lompat ambil barang lewat kap mesin gitu. Dia kebangun. Manggil navigatornya lupa namanya siapa. Oh di atas gitu. Dipanggil siapa gitu di atas, nggak dijawab kan. Terus dia kayak tidur lagi. Kalau motor ada bunyi lagi, jeduk gitu. Di mobilnya dia pas dibuka mata gitu, dia ngeliat ada bayangan putih-putih. Ketemu lagi di Kimata. Wah, kita mau cerita. segmennya masih hashtag cerita kamu. Iya. Kalau bajunya nggak ganti ya? Nggak ganti nih. Belum mandi ya? Oh? Kan ini udah di hari keberapa gitu. Saya datang. Kalau kemarin kita ketemu sama bikers terkenal satu Jakarta. Oh, oke. Om Danu. Ya, kita sekarang gelas saya mana ya tadi? Maaf, lagi syuting. Lagi syuting. Udah mulai. Oh, sih. Basah Bahasa sih kan. Nanti tolong situ minum. Iya. Kalau kemarin bikers Jakarta terkenal Jakarta, sekarang off-roader terkenal di dunia. Rindra Pradipta. Halo. Partai Oh dong. gimana nih nyapanya? Bukan, Pak. Begini aja ya. Oke. Dia itu suka off-road. Mulai dari motor, mobil. Enggak mau iya motor enggak? Motor terabasan dia. Oh, terabasan. Sepeda. Ada kan. Nah, Om Indra, kalau misalnya gini nih. Namanya kan keluar masuk hutan. Gitu kan bener ya? Mulai dari awalan ngumpul, perjalanannya sampai selesai. Benar. Hutan. Ada pengalaman pasti kan. Pengen cerita. Oh iya. Sebenarnya sih kalau pengen cerita, saya nih salah satu orang yang nggak begitu peka sama begituan. Mungkin nggak suka kan sama saya. Oh iya bisa juga. Jadi yang halus-halus. Rada meninggalkan. Kalau mbak halus, mbak yang beneran sama juga. Nggak laku saya sama Mbak Balus juga. Oke, kembali Jadi ke hutan. sebenarnya- Kembali ke iya. hutan. Cuma kalau teman-teman itu ada aja tuh cerita-cerita yang aneh-aneh begitu tuh. Kayak misalkan salah satu kejadian yang menurut saya lumayan seru, serem lah. Sorry gue potong. Gak usah saya bisa nggak? Gua. Gue Iya. gitu kayak. Oke, gue. Kayak YouTube partai. Ngomong saya bingung gue. Jadi saya sampaikan. Biar hangat. Waduh. Ini iklan. Iya bener. Saya belum makan ini. Terus Marah. Kalau lapar makan. Jangan marah-marah. Jadi waktu itu gua lagi off-road di Kalimantan mana tuh ya? Meratus tuh Kalimantan mana? Kaltim sama dia tuh ada beberapa daerah Kalteng ya soalnya. dia. Ada dia tuh mencakup beberapa daerah tuh si Meratus, pegunungan Meratus. Jadi itu jadi salah satu off-road yang sekarang jadi trademark off-road paling berat lah. Karena dari Handicapnya paling tinggi lah situ. karena dari start sampai finish itu selama 2 minggu di dalam hutan terus tuh. sebentar. Ini yang kalau nggak salah ada Camel dulu Itu Camel adventure Trophy dulu, Camel yang Trophy. yang Camel Trophy Iya. itu juga salah satunya. Tapi kita nggak di jalur itu. Oh, nggak di jalur itu. Kan Camel Trophy nggak jadi itu kan? Heeh. Iya. Waktu itu nggak jadi. Nggak jadi karena benar-benar terlalu Iya, berat. dan banjir kan waktu itu. Oh, oke. Kalau ini sih medannya justru malah lebih berat nih katanya dari yang Camel Trophy. Makanya jadi salah satu event off-road paling ekstrim lah di Indonesia. Nah, di sana itu di Pegunungan Meratus itu jalur yang udah kita lewatin. Waktu itu kita lewatin tahun 2016 kalau nggak salah. Itu udah 25 tahun nggak pernah dilaluin sama mobil, sama kendaraan. Kita lewatlah situ. Jadi kalau nggak salah tuh sekitar 300 kilo kita ngebelah si hutan itu, ketemu kampung cuma 300 kilo. Berarti dari nyemplung 300 kilo tuh. Iya. Baru ke kehidupan. baru kehidupan. Jadi selama 2 minggu itu kita nggak ketemu peradaban tuh, ketemu sekali kalau nggak salah. Ini Buprat berisik banget nih. Jadi ketemu peradaban sekali dan itu juga kampung kecil gitu. Nah terus kita masuk terus ke dalam pegunungannya. Nah jadi ada di satu titik kita itu harus nanjak ke puncaknya Pegunungan Meratus lah. Dia bukan gunung tapi bukit-bukit kalau kalau di Sumatera kayak Bukit Barisan. Gitu. Berarti komplek bukit itu. Komplek perbukitan. Perbukitan. Nah. Jadi kita naik. Nah itu karena mungkin jalurnya udah kena hujan apa segala macam. Lumpur.
ada satu jalan tuh yang dibilangnya tuh handicapnya lorong karena mobil itu kejepit di tengah-tengah tuh. Pas. Nah di situ Sorry, Jimny apa hardtop apa gitu kak? mobil-mobil seukuran hardtop, Land Oh, oke. Rover Oke, gitu-gitu, Land Cruiser. Nah itu di situ itu kalau mobil udah masuk handicap lorong itu mereka harus jalan terus sampai bisa keluar. Kalau enggak, misalkan ada mobil di depan yang rusak kan harus diperbaiki. Tapi Nggak ada- teman-temannya juga nggak ada yang bisa buka pintu. Iya, nggak ada space buat bypass tuh. Mau orang yang di dalam mobil juga drivernya pasti nggak bisa keluar dari mobil karena aksesnya cuma Dan yang mau bantu pun nggak bisa kan? iya, aksesnya cuma dari jendela aja. Jadi kalau mau makan, ya paling si navigatornya Keluar. kasih makanin dari belakang kan biasa akses pintunya dari belakang tuh Oh barang-barang. bisa. Nah kalau si driver kan mau keluar cuma dari kiri kanan doang, itu ya makanin dari jendela doang gitu-gitu. Mau keluar juga susah. Mungkin karena udah faktor stres ya, ada beberapa temen tuh Capek lah ya. Sorry, itu di dalam si lorong itu berapa jam? ada yang 2 hari Di dalam lorong itu? jadi nggak bisa keluar. Jadi tidur di dalam mobil selama 2 hari, ada yang posisi miring, pasti nanjak, posisinya nanjak mobil-mobilnya. Nah itu mungkin karena dia udah capek, tidur tuh mungkin nggak nyenyak juga ya. Temen ada namanya Om Erik, dia bilang waktu lagi tidur tuh di kap mesin awalnya ada suara duk gitu. Dipikirnya biasanya kan navigator dari atas Lompat. ambil barang lewat kap mesin gitu. Dia kebangun. Manggil navigatornya lupa namanya siapa. Oh di atas gitu. Dipanggil siapa gitu di atas, nggak dijawab kan. Terus dia kayak tidur lagi. Kalau mau tuh ada bunyi lagi jeduk gitu. Di mobilnya dia pas dibuka mata gitu, dia ngeliat ada bayangan putih-putih. Katanya sih kayaknya Mr. P itu loh yang biasa kita kenal. Oh waduh, Tapi di depan mobilnya dia. yang diikat ujung. Oh, Waduh, Mr. Parto ya. Mr. Parto. Mr. P. Parto. Mr. P. dalam. Dia di depan, jadi kan itu udah pada ngantri-ngantri gitu kan mobil-mobilnya. Dia di depan mobilnya si yang mobilnya ini orang lagi ngantri di depan deh, bukan di mobilnya dia. Terus dia panik kan, kali dia merem gitu. Entah baca-baca apa kayak Nggak nggak tahu. Pas buka mata lagi ternyata udah di depannya kamu sih lagi Waduh, Padahal dia udah. Nah itu dia baru tuh teriak manggil si navigatornya. Satu Teriak-teriak. tapi satu. Si orang itu Si Bukan Mr. P. si Mr. P. satu katanya sih. Terus Nggak dia, ada dia apa-apa. komplain Mr. P-nya. Bener. Aku tuh susah lewat tuh. Oh iya. Orang mau lewat banyak mobil. Oh, Iya benar. Wih ngeri juga ya. Ya hutan ya. Kalimantan pula. Iya. Ya dan- mungkin nggak kejamah sama sekali gitu kan. Belum amit-amit kali. Dan itu ternyata pas udah sampai di puncak kan, kita di puncak tuh ada warung tuh, ada warga sekitar yang emang disengaja ditaruh ke situ buat kalau peserta yang udah sampai di Capek. puncak lah, Oh, terus jadi nggak perlu masak, tinggal beli kan. Oh ya. Ya mereka cerita-cerita sama warga. Jadi orang pedesaan yang di bawah Pegunungan Meratus itu kalau ada yang meninggal dikuburnya itu dekat si puncak itu ternyata. Dan jalan yang Di kita atas bukit situ. iya, Memang ngebuat lewat iya, perlintasan. dan yang mobil-mobil pada stuck itu emang jalurnya orang kalau Orang kalau mau keranda itu. Oh, lewat situ dia. Maksudnya lewat si lorong itu. Jadi Lewat jalan kalau- samping lorong iya, itu. si lewat jalan samping lorong itu terus ada satu mungkin kayak area Iya, pemakaman gitu loh. pemakaman. Nah itu kalau apa cerita itu mungkin pas lagi sharing rame-rame terus cerita pernah sendiri nggak ngalamin kalau yang aneh gitu loh menurut lu ya tahu sih lu nggak akan peka sebenarnya tapi itu aneh gitu buat lu. kalau gua tuh pernah ngalamin justru di daerah Jawa Barat di Subang. Itu namanya Gunung Letik dibilang. Oh, Oh, letik itu kecil aja. Letik gunung kecil dong berarti. Iya. banget sih kata kamu. Oh ya ampun. Salah ya. Bisa itu lentik. Deh. Gemoy. Iya. Nah, mau menuju ke puncak itu ada satu di Gemilang cahaya. Waduh, Gemilang cahaya. Puncak. Gemilang Api cahaya. dong ya. Emosi tuh lama-lama episode ini. Iya terus. Jadi naik itu dibilangnya boger gitu, tempat bogernya Letik gitu. Jadi jalanan tuh isinya semua udah lumpur lebar gitu. Mau pilih kemana aja udah Nggak bisa lah, pokoknya nggak bisa milih lah ya, nggak bisa lumpur milih, semua. iya.
lumayan berat lah situ. Jadi gua ngelewatin situ terus mobil, padahal itu nggak masuk akal sih rusaknya. Jadi lumpurnya udah lewat, udah di tempat keras, mungkin karena udah efek dari Zaman di lumpurnya gitu. tadi sampai di atas tuh pinion belakang garden tuh rontok. Jadi udah hancur gitu loh. Rompal gitu. Rompal. Mau nggak mau kita harus ganti kan. Tapi spare part nggak bawa. Akhirnya mobil ditinggal di situ. Gua sama kru segala macam jalanlah ke kampung. Ini belum cerita horor nih. Jadi besoknya justru. Jadi mobil ditinggal di situ di tengah-tengah hutan. Gua nginep di kampung. Keesokan harinya. Besokannya balik ke mobil bawa spare part. Spare part belum ada, baru order. Tapi kan mobil itu posisinya di tengah trek di situ. dan peserta yang lain kan masih banyak di belakang. Kita harus recovery kan ke pinggir. Mobil udah gue pinggirin, di recovery pinggirin, buka ada lahan gitu terus kita buka. Terus bilang sama mekanik sama timnya gue kan, udah kita bikin base camp aja di sini. Malam ini kita nginep gitu. Pokoknya nggak usah ngapa-ngapain deh, nginep aja karena spare part kan udah waktu itu udah jam 7 Malam. Spare part belum jam 7 malam waktu balik ke mobil mau ke pindahin itu akhirnya sampai jam 7 karena pindahinnya lumayan susah kan udah tinggal front wheel. Emang masih nanjak dikit sih. Dan posisi baru bisa recovery-nya tuh di pinggiran yang setelah landai. Jadi maju pakai wincing gitu di pinggir ke kiri. Kita buka lahan base camp. Nginep di situ. Gua pokoknya udah di setup deh. Udah masak apa segala macem. Jam Camping lah di situ iya, ya. camping. Jam 9 gua udah mulai tidur tuh. Oke. Sama yang lain. Sama 3 temen gue. Tidur sambil nunggu spare part ceritanya. Nah waktu tidur kan tadinya ada mamang warga sana tuh datang situ ngopi bareng. Terus gue udah bilang sama dia, Mang, ntar kalau mau ngopi boxnya yang ini ya. Terus kompor kan di luar, boxnya tinggal buka nih kopinya, airnya kan di luar ya. Tinggal buka sendiri. Ya gampang Mang kata dia gitu. Ya udah gue tidur kan. Nah lagi tidur itu mungkin masih tidur ayam. Tidur apa? Tidur ayam gitu. Nggak lama tuh denger kayak suara di samping gua. Jadi kalau di gua tidur tuh paling ujung kan. Paling ujung tuh yang ilalang banyak gitu. Gua denger ada suara auman macan gitu. Waduh. Gua mikirnya emang di sana katanya masih ada macan tutul kan. Maksudnya macan kumbang. Macan kuncung. Ya mau. Macan kumbang. Nah, gue mikirnya positifnya emang beneran ada macan kumbang kan. Jadi Iya gitu, bener. Tapi itu nggak positif juga dong. Lu lagi tidur ada suara Ya macan kalau gue positif. mikir yang gimana gitu. Gue mendingan lihat denger hantu. Oh iya, daripada dicakar beneran ya. Gue masih hantu gitu. Pikir gue di situ daripada gue mikir macan mati. Saya jadi hantu. Bener. hantu pingsan ya. Akhirnya gue kan abis tebas itu kan goloknya samping gue tidur gue golok tuh. Kalau ya sampai gue diterkam paling kan gue masih bisa bela diri lah. Tidur. Terus udah ketiduran gitu, gue dengar ada bunyi ketak. Gue pikir si mamang buka-buka buka box peluru kan, pakai box peluru tuh. Buka-buka, gue pikir si mamang ya kan, tapi tetap tidur aja. Tapi gue nggak dengar suara kompornya kan, akhirnya gue buka gitu, nggak ada orang. Itu keletak-keletak sendiri aja. Itu makanya kasih tahu biar dia bisa nyari makan. Iya. Dia nyari-nyari itu. Bikin kopi. Kayaknya ya. Aduh, seru juga tapi dia ceritanya masih banyak Tapi pasti. banyak sih. Nggak mungkin nggak, pasti banyak. Kalau bersentuhan dengan alam. Apa tamu berikutnya mau dateng? Saya beres-beres dulu ya. Nggak ada minumnya juga. Ini tamu dari Aus dong, ini tamu aus dong, PU. PU. Aduh, ya oke, siap. Cek menunya dulu di sini. Aduh, pakai scan barcode ya. Siap, Om Rida. Wah, keren banget ini. Sebenarnya pengen cerita banyak lagi nanti mungkin di hutan mana deh. Lo kalau lagi jalan-jalan tolong cariin cerita ya. Jadi gua misinya bukan over tapi Enggak. ini. Nyariin cerita buat kita nanti gitu. Ujung-ujungnya ke sono gitu. Luar biasa. Tapi Aduh. ombre
Pak Bre, Mbak Bre, kalau punya cerita-cerita kayak boleh loh. ini, Boleh. mungkin ada cerita yang mau disampaikan IG kepada kita. IG di sini IG. Bisa DM ke IG kita. DM. Ha-ha. Terus bisa email bisa nggak sih Bu Prat? Email bisa. Oh, udah bisa ya? Bisa. Email udah bisa. Email bisa. Atau komen. Ya pasti komen. Email jangan lupa gmail.com. Waduh, nggak jelas juga Pak tadi Pak. Thank you, Thank brother. you. Mungkin udah next time mampir, kita Radit. bisa bertemu lagi. Coba nanti ceritain hutan Irian ya.